kalian teh? Kalian berapa orang lagi ya yang harusnya? Berarti 3 orang lagi ya.
mulai aja ya. Nantilah dua orang lagi bisa nyusul. Sudah terlihat belum slide-nya? Belum. Oh, oke. Sudah ya? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Ibu. Oh iya. Oke. Jadi waktu hari Rabu itu ada kuliah, cuman susah lah apa namanya jaringannya waktu hari Rabu. Jadi saya nggak hybrid. Jadi saya mau ngasih kuliah waktu hari Rabu kemarin. Nah, metode analisis serologi ini materi terakhir. Kalau di sini minggu depan itu adalah minggu terakhir kuliah. Nah, jadi materi ini materi terakhir. Jadi minggu depan itu presentasi tugas yang terakhir saya kasih itu yang suruh ituin film ya. Gitu. Materi terakhir kita mau ngomongin metode-metode apa aja sih yang bisa dipakai untuk analisis serologi, analisis bukti dari TKP yang berupa cairan, liquid, bisa darah, bisa air liur atau saliva, bisa juga cairan lainnya yang diperoleh dari tubuh makhluk hidup. Yang paling umum dulu kan minggu kemarin juga sudah dibahas ya gimana sih caranya bukti dari darah. Nah, kalau yang kemarin itu kita fokus kepada analisa bioteknologinya, yang sekarang ini berfokus pada bagaimana kita bisa memakai darah sebagai bukti yang bisa dianalisis dari tempat kejadian perkara. Dan tentunya kita harus tahu dulu kalau darahnya itu darah manusia, darah hewan, atau darah apa. Maka dari itu digunakanlah beberapa analisis. Jadi kalau kita di TKP misalnya nemuin darah, yang pertama itu kita tes dulu pakai reaksi dengan metode custom measure. Itu nanti ditambah reagen lah ya. Untuk detailnya kalian cari sendiri apa aja reagennya. Seperti biasa ditambahkan reagen ini analisis kualitatif, jadi cukup bisa periksa aja. Kalau warnanya merah muda cerah berarti itu betul darah, bukan warna. Kemudian darahnya bisa dibawa tuh ke laboratorium untuk didetek, dilihat darah manusia atau bukan, pakai imunokromatografi. Kita tahu lah ya, pakai imuno itu berarti pakai antigen antibody. Kan darah manusia sama darah makhluk hidup lainnya berbeda ya dalam imunoassay-nya. Jadi ada beberapa. Kalau di sini kan kayak kromatografi itu gampang, pemisahannya lewat antibody
dan atau antigen yang bisa membedakan dia itu darah manusia atau bukan. Dan antigennya itu beda-beda di setiap makhluk hidup. Nah, setelah itu ini berlaku kalau darahnya kelihatan. Nah, gimana kalau darahnya itu kan kejahatan itu suka nutupin tuh, kalau dibersihin, udah kering dibersihin biar gak kelihatan ceritanya. Ternyata dengan tes urinol itu kita bisa mengetahui bahwasannya yang dibersihkan itu adalah darah atau noda-noda akan menunjukkan warna biru yang menyala. Iya, mau tahu ya warnanya biru. Gitu. Nah, kemudian kita harus meyakinkan lagi menggunakan konfirmasi kristal kan. Makanya jadi dengan darah manusia udah dites pakai asai bisa validasi lagi lah supaya lebih yakin, dikristalkan dengan hemoglobin sebagai subjek utama. Yang terakhir yaitu ada ini udah kalau treatment ini berarti kan udah dipasarkan ya, namanya The Hermatrace. Ya rata-rata sih hemoglobin yang dipakai karena kan hemoglobin itu gampang ya untuk analisa. Ada beberapa apa namanya ya, molekul di sana selain besi tentunya ada soda merah dan lain-lain eritrosit yang seperti itulah ada di hemoglobin. Nah, Hermatrace ini gampang banget ini darah manusia atau bukan, tinggal dicelupin ke darahnya. Apakah semua ini akan hilang gitu? Gak usah pakai ini semua, empat-empatnya pakai Hermatrace juga. Hermatrace aja ya bisa aja. Cuman kan ya ini tuh setiap alat itu kan pasti ada false positif, ada false negatifnya. Nah, jadi tetap aja kalau udah pakai yang lebih mudah kayak gini, ya kita pakailah salah satu dari keempat cara ini untuk memvalidasi kalau itu adalah betul darah. Yang paling akurat ya udah aja pakai imunokromatografi bisa atau kristalis. Ya kalau ini lumayan akurat banget ya, yang pakai kromatografi. Nah, selanjutnya adalah analisis dari cairan lainnya, dari cairan sperma. Biasanya digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan. Ya, gampang itu paling apa kita pakai proses. Jadi biasanya ada yang bagi spray, di tempat kejadian perkara yang menggunakan kain. Nah, dikonfirmasi dulu pakai namanya stain pewarnaan Christmas tree. Kenapa pakai Christmas tree? Karena akan menghasilkan warna merah dan hijau. Merah itu kepala spermanya dan ekornya berwarna hijau. Oh, kalau ada betul itu adalah buktinya sperma. Kemudian sperma kan dari manusia, ada beberapa enzim yang berada di sana, ada asam fosfatase, ada juga alkalin fosfatase. Jadi kita bisa detect, bisa ngecek benar nggak ini apa namanya sperma, kita pakai identifikasi enzim. Tapi ada minusnya, kalau kita pakai identifikasi enzim fosfatase itu ada false positifnya.
juga di bagian yang lainnya. Iya, dan yang keempat pakai antigen. Ada di sini. Di sini juga ada selain antigen juga antigen. Nah, P30 ini digunakan dalam assignment dan udah banyak istilahnya udah ada di pasarannya. Jadi gampang ngedeteknya, hasilnya itu dua. Ini harus ada semua analisis itu pastinya harus ada kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positifnya kita pakai darah lagi atau ada lagi nih yang dari sudah dipasangkan pakai pewarnaan fluorescent. Ini sudah ada yang bisa dikembangkan, kemudian kita amati melalui mikroskop. Ada dua hasil pewarnaannya. Pertama untuk fluorescent, yang kedua itu interesting. Ada yang mewarnai ini atau apa? Kemudian analisis dari saliva, air liur, dan beberapa cairan tubuh lainnya kan tidak muncul ya di tempat ini. Yang pertama ada air liur, ada cairan air mata, air keringat, air yang ada di belakang mata ini, atau kejahatan seksual jadi seperti perempuan. Dari urin atau urin yang ada di sana. Urin kan spesialis ya buat identifikasi zat adiktif yang ada di dalam tubuh setelah seseorang memakai obat-obatan, atau bisa jadi jika teman-teman jika kita memastikan kalau urin tersebut milik tersangka atau milik saksi atau milik korban dari identifikasi DNA-nya. Nah, caranya gimana? Kalau dari saliva udah ada nih yang trademarknya udah dari pasaran, namanya Pateva. Tes ini mengidentifikasi enzim alfa amilase. Nah, hati-hati juga di sini ada false positif. Takutnya air liurnya bercampur sama air mata yang sama-sama ada alfa amilase, dan ternyata tidak hanya di air mata aja, ada di air keringat dan juga ada di sekresi. Jadi hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Kan kalau dari satu orang nggak apa-apa ya, tapi kalau dari dua orang nyampur hasilnya, ini false positif, ini punya siapa sebetulnya? Kemudian kalau urin itu salah kreatinin. Ini orang, kalau misalnya ada urin siapa nih, urin orang atau urin hewan, tes aja kreatininnya. Pakai apa ya? Pakai regen yang bisa secara kompleks dengan kreatinin, sehingga akan terjadi warna orange kemerah-merahan. Terus kalau udah kayak gini gimana? Ya, kalau udah alfa amilasenya ketahuan, itu punya, kan nggak bisa tahu itu punya tersangka
korban yang di situ punya manusia kan. Habis dari situ tetap aja harus ada identifikasi lagi yang menyatakan itu punya si tersangka atau korban. Tapi kan enzim alfa amilase itu sama, namanya enzim yang ada di setiap makhluk hidup. Gimana cara kita menentukan itu tersangka atau korban? Tapi itu tersangkanya tetap harus ada identifikasi yang lain. Syukur-syukur di ludahnya itu ada sel apa namanya di sini tuh adiposa jantung atau sel adiposa sih, sel epitel, sel epitel yang bisa kita lisis, kita lihat DNA-nya. Ya kita apa namanya homologikan dengan DNA tersangka dan korban tersangka. Itu jadi ini untuk ngecek aja gitu, benar nggak ya itu punya siapa, orang-orang yang terlibat di sini tuh siapa aja, ada berapa orang. Memang setiap orang beda-beda, enzimnya kan sama, biasa. Tapi ya tadi saya bilang kalau ada sel itu akan membedakan. Nah, ruangannya yang tadi saya jelaskan itu untuk identifikasi dan konfirmasi. Selanjutnya tetap harus ada analisis DNA, baik pakai RFLP atau STR. RFLP itu apa namanya? Jadi pattern yang serupa dengan pattern kontrol, pattern keluarga itu pakai kitanya ya, band DNA-nya itu RFLP, STS ya sopan gitu. Jadi kalau ada pengalaman yang sama dan di keluarga juga sama kayak gini, berarti udah tahu lah identitas gitu. Dan kesemuanya ini harus ada etik dan legal. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses bukti forensik ini, hanya yang berwenang, biasanya hanya orang yang ditugasi untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasi serta menganalisis bukti forensiknya. Apakah penyidik boleh? Tentu saja tidak. Jadi kalau dari penyidik dapat bukti ini dikasihin ke orang lain, penyidik harus menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium. Penyidik pun tidak boleh ikut campur dalam analisis ini, karena kalau banyak yang mengakses bisa-bisa terjadi pertukaran sampel yang tidak diinginkan, harusnya tidak beres. Kejahatannya adalah di kejahatan laboratorium. Begitu. Sebenarnya nggak banyak yang saya berikan. Waktu hari Rabu itu cuma ini aja. Untuk saya kan ngasih beberapa buku, kalian bisa baca. Nah, saya memang tidak memberikan detail ini isinya apa aja, itu menjadi tugas kalian untuk penelaahan lebih lanjut, reagen-reagennya apa saja, cara kerja teknisnya seperti apa, itu kalian baca sendiri, kalian explore sendiri bagaimana. Yang saya berikan di sini adalah garis besarnya saja seperti itu, dan tidak akan saya PR-kan bagaimana metodenya.
tapi kalian harus membaca. Nanti UAS-nya itu project by project. Nah, pertemuan terakhir besok lah kita ini, kalau nggak salah sih 3